Sampai dengan abad ke-19 Masehi, sejarah mencatat buruh kulit putih atau kaum proletar hidup sengsara, walaupun di bawah kerajaan-kerajaan imperialis Eropa. Dengan demikian dapatlah dipahami bila di Amerika pengaruh revolusi industri penjajah barat mendatangkan malapetaka tidak hanya pada penduduk aslinya, bangsa kulit merah Indian, bangsa kulit hitam negro terkena pula bencana. Mereka direndahkan derajatnya sebagai budak belian. Sebenarnya menjadi sangat aneh bila di Eropa buruh kulit putih, baik anak-anak dan wanita, sebagai buruh yang tertindas oleh kaum kapitalis borjuis sesama kulit putih. Oleh karena itu, tidaklah heran bila umat Islam Indonesia tersiksa hidupnya di bawah penjajahan kerajaan Belanda dan pemerintahan kolonial Belanda, terutama petani muslim di Pulau Jawa menjadi tertindas hidup dan kehidupannya pada masa pelaksana sistem tanam paksa 1245 sampai 1337 Hijriah. Di tengah penindasan yang parah, tidak ada para pemegang kekuasaan eksekutif pribumi dari lurah hingga bupati yang disebut sebagai pengarah praja saat itu berani melawan penjajah barat, bahkan sebaliknya bersama tokeh yang telah meminjami dana ilegal, uang suap yang digunakan untuk mengukuhkan kedudukannya, kerjasama menindas para petani muslim. Mereka semua menjadi penghambat keberhasilan gerakan perlawanan terhadap penjajah barat. Dampak penindasan terhadap petani muslim dapat dipastikan membangkitkan gerakan protes sosial atau perlawanan bersenjata. Mereka dari lurah hingga bupati dan tokeh residen kontroler menjadi target sasaran kemarahan para petani muslim yang tertindas. Siapa yang memimpinnya? Di tengah penindasan yang sangat menyengsarakan petani muslim, bangkitlah ulama memimpin gerakan protes sosial atau perlawanan bersenjata. Gerakan perlawanan para ulama dan santri terpengaruh oleh gerakan kebangkitan perlawanan bersenjata terhadap imperialis barat yang terjadi di Timur Tengah. Para ulama membangun organisasi perlawanan melalui gerakan Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Mengapa gerakan Sufi dipilihnya? Bila persyaratan senjata secara fisik materi dalam perlawanan tidak dimilikinya, maka dipilihlah moral factor, dijadikan modal membangkitkan keberanian dan kemauan perlawanan. Dalam pandangan kaum Sufi, perang suatu kewajiban dalam menjawab tantangan kebatilan. Menang atau kalah dalam pandangan Sufi bukanlah tujuan. Sampai pun jika terjadi kematian dinilai mati dalam perang menegakkan kebenaran sebagai kematian yang sungguh mulia dan indah. Gerakan Sufi Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah muncul di Banten dibawa oleh Syekh Abdul Karim dari Mekah masuk ke Banten. Haji Thohir menuturkan tentang keyakinan petani muslim bahwa selama rakyat Banten masih dikuasai pemerintah kafir, berbagai kemungkinan dan kemaksiatan pasti merajalela, bencana besar akan menimpa rakyat Banten. Pernyataan ini dibuktikan dengan bencana wabah penyakit yang merenggut korban hingga 40.000 wafat. 165 desa rusak binasa dan 132 desa lainnya rusak berat. Lebih diyakinkan dengan adanya Gunung Krakatau meletus tahun 1301 Hijriah atau 1883 Masehi. Dampak letusannya selain menghancurkan Banten dan Lampung, pasir dari ledakannya terbawa oleh angin hingga tersebar jarak yang sangat jauh ke luar negeri. Peristiwa alam ini dibaca sebagai peringatan kemurkaan Allah terhadap tindak ketidakadilan penjajah terhadap rakyat kecil. Tampillah Haji Wasid dari Beji, Haji Abu Bakar dari Pontang, Haji Sangdeli dari Kaloran, Haji Ishak dari Saneja, Haji Osman dari Tunggak, Haji Asnawi dari Lampuyang, Haji Muhammad Asjik dari Bendung,
bersama Kiai Tubagus Ismail membangkitkan semangat perlawanan bersenjata petani muslim dan santri terhadap segenap aparat pembantu imperialis Protestan Belanda. Para ulama tersebut bersama laskar santrinya mendapat dukungan masyarakat petani muslim karena tertindas dengan sistem tanam paksa yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda bersama segenap pembantu-pembantu penjajah yang menyengsarakan rakyat sekitar 60 atau 58 tahun. Pada 1245 sampai 1305 Hijriah atau 1888 Masehi. Sebenarnya penderitaan petani muslim yang parah juga terjadi di daerah Lebak, Banten sebagai dampak dari tanam paksa. Pada 1860 Masehi telah dilaporkan oleh Edward Dousteker atau Multatuli pada 1820 sampai 1887 Masehi. Dalam bukunya Max Havelaar, sebaliknya diingatkan bahwa kemakmuran yang dinikmati oleh bangsa Belanda setiap senanya diperoleh dari jerih payah dan pengorbanan para petani muslim dari Sunda dan Jawa. Namun karena kalangan elit bangsawan dan pejabat pengarah praja serta taukeh memperoleh keuntungan karenanya, membiarkan derita petani muslim berlangsung terus tanpa ada pembelaan. Dapat dipahami jika 28 tahun kemudian akumulasi penderitaan rakyat sudah tidak tertahankan lagi. Meletuslah pemberontakan yang mengancam kelestarian penjajah di Batavia. Sedangkan jarak Batavia Banten sangat dekat, pemerintah kolonial Belanda telah memperoleh keuntungan dari tanam paksa yang sangat besar. Mereka mengerahkan segenap daya dan dana untuk menumpasnya. Waktu perlawanan bersenjata Haji Wasit di Cilegon, Banten pada 1888 Masehi bersama waktunya dengan Perang Batak 1872 sampai 1906 Masehi dan Perang Aceh 1873 sampai 1914 Masehi, maka proses penyelesaiannya juga menggunakan nasihat pakar bahasa Arab dan agama Islam Profesor Dr. Chesnok Horgi. Pada 1857 sampai 1936 Masehi dinasihatkan tidak satupun yang dapat diperbuat untuk kemerdekaan perlawanan para ulama kecuali harus ditumpas sampai habis. Oleh karena itu dilancarkanlah rule-less operation, operasi tanpa belas kasih. Mudahlah diperhitungkan dalam gerakan protes sosial tersebut para ulama gugur sebagai syuhada dan santri-santrinya dibuang ke seluruh Nusantara. Namun yang penting para ulama dan santri mengajarkan bahwa perlunya pembelaan terhadap bangsa, tanah air dan agama sedang tertindas imperialis Protestan dengan gerakan kristenisasi, perjuangan perlawanan penjajah sebagai bagian dari jihad fisabilillah yang tidak dapat ditinggalkan. Sampai dengan abad ke-19 Masehi, para ulama dari seluruh Nusantara Indonesia tercatat dalam sejarah yang sebenarnya sebagai pelopor terdepan dalam gerakan nasionalisme. Arti nasionalisme sebagai pelopor perjuangan dalam membebaskan bangsa dan negara serta agama dari penjajahan imperialisme barat. Sebelum teruskan menuturkan perlawanan ulama di luar Pulau Jawa terhadap imperialis Belanda, perlu di bawah ini kisahkan sebagaimana strategi pemerintah kolonial Belanda membangun kota-kota besar di Pulau Jawa dari dana keuntungan tanam paksa, pembangunan tata kota yang didasarkan pada filsafat kristenisasi dan imperialistisnya, baik dalam pembagian tata wilayah juga termasuk gaya penampilan dan fungsi bangunan yang didirikannya. Dalam hal pembangunan jalan, terminal, kendaraan antar kota, stasiun kereta api, bandara, dan pelabuhan tidak terlepas dari tujuan mempertahankan eksistensi penjajahan. Oleh karena itu, bentuk bangunan selalu menampilkan di luar bangunan atau di bagian dalam adanya lambang salib. Dalam jumlahnya tampak 3 atau 6, 12 hingga 24 buah salib, tergantung dari posisi dan luasnya ruangannya. Misalnya gedung sate salib tegak,
Di Bandung terdapat 24 salib sebagai kantor pekerjaan umum. Sekarang berfungsi sebagai kantor gubernur. Oke, part berikutnya kita susun pembangunan tata kota penjajahan di Pulau Jawa. Tunggu ya part berikutnya. Oke.